Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, coba sebelumnya kalian kirimkan dulu presensi ya. Kehadiran kalian di grup. Nah, setelah itu sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dicukupkan, ya alhamdulillahirrabbilalamin. Coba deh masih ingat tidak kira-kira waktu kemarin belajar apa saja? Pasti masih ingat ya, kita belajar tentang pola lantai. Nah iya, pola lantai itu merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Selain itu kita belajar lagi tentang siklus air ya. Siklus air itu menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Jika siklus air tidak terjadi, maka akan mengakibatkan semakin sedikitnya awan, lalu semakin berkurang curah hujan yang dapat menyebabkan musim kemarau, sehingga menyebabkan kekeringan di berbagai daerah ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi. Nah, sebelumnya kita membaca teks terlebih dahulu ya. Di sini ada teks yang berjudul Jenis Usaha Ekonomi yang Dikelola Sendiri. Nah, coba kalian baca di dalam hati ya. Nah, ini ada beragam sekali nih jenis usaha ekonominya. Ya, tadi kalian telah membaca ya. Tadi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ada usaha pertanian, ada usaha perdagangan, lalu ada usaha jasa, dan juga ada industri kecil. Nah, sekarang coba kalian kelompokkan ya beragam jenis usahanya nih. Kira-kira ada macamnya, ada apa saja usahanya, lalu banyaknya ada berapa nih yang berada di tempat tinggal kalian ya, usaha yang berada di tempat tinggal kalian. Ini kalau misalkan kalian melihat yang bertani, nah ini masuknya ke jenis usaha pertanian. Lalu kalian melihat yang dagang cilor ya, masuknya berarti ke usaha perdagangan. Lalu kalian melihat ojek online, nah ini masuknya ke usaha jasa. Ya seperti itu anak-anak ya, coba diisi ya. Jenis usaha berdasarkan pengelolaannya dibedakan menjadi dua, yaitu usaha yang dikelola sendiri atau usaha berorangan dan usaha yang dikelola bersama atau usaha kelompok. Usaha yang dikelola sendiri atau usaha perorangan biasanya mempunyai modal yang terbatas. Usaha ini biasanya bergerak di bidang pertanian, perdagangan, industri kecil, dan juga jasa. Usaha pertanian adalah usaha yang dilakukan perorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga beberapa yang melakukan secara besar-besaran, walaupun hanya beberapa orang saja. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola oleh perorangan. Contohnya adalah pengusaha mebel, pengusaha roti, dan juga pengusaha tembikar atau anyaman, dan lain-lain. Usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan biasanya dalam jumlah yang kecil sampai dengan menengah. Contohnya adalah toko kelontong, warung, pedagang asongan atau kaki lima, dan juga lapak-lapak. Usaha jasa yang dilakukan oleh perorangan contohnya adalah usaha bengkel, usaha salon atau tukang cukur, kemudian tukang foto, dan lain-lain yang memberikan pelayanan kepada konsumennya. Ya, barusan kalian telah menyimak video pembelajaran ya tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan. Nah, sekarang tugas kalian buatlah clipping mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah siapkan buku gambar atau buku tulis tipis. Disiapkan dulu ya ini ya.
Lalu carilah gambar dari buku, surat kabar atau majalah lama. Yang ketiga, guntinglah gambar dengan rapi, lalu tempelkan pada buku gambar atau buku tulis. Yang keempat, berilah keterangan di bawah setiap gambar. Misalkan keterangannya itu di setiap gambar itu nama jenis usahanya sama sumber gambarnya. Misalkan kalian gambar itu dapat dari Kompas, nah tulis Kompas. Seperti itu ya anak-anak dalam membuat clipping. Ya, nah di sini ada teks ya yang harus kalian baca, itu tentang desa unik di Bali. Coba kalian baca dulu teksnya ya. Di sini desanya ada 3, itu ada desa Tenganan, ada desa Trunyan, dan juga ada desa Panglipuran. Nah, coba kalian baca dulu teksnya. Ya, setelah membaca, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja keunikan desa-desa pada bacaan Desa Unik di Bali? 2, adakah keunikan dari daerah tempat tinggalmu? Apa sajakah itu? 3, bagaimana sikapmu atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahmu dengan daerah lain? Ya, alhamdulillah pembelajaran telah selesai ya. Hari ini kita belajar banyak sekali. Khususnya tadi kita belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri, seperti usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan juga industri kecil. Sekarang coba kalian kerjakan soal evaluasi ya, di link yang Ibu bagikan. Ini soalnya sangat sedikit ya, coba kalian kerjakan sebisa kalian secara mandiri. Jangan takut salah ya anak-anak. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum mengakhiri pembelajaran. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan selalu ya. Besok kita bertemu kembali. Besok kita akan mempelajari usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Ya, kalau tadi kan perorangan, sekarang nanti besok kita akan belajar usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok.